Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Masdin Media. Pada video kali ini saya akan berbagi tips dan trik masih berkaitan tentang kegiatan pembelajaran online yang memanfaatkan Microsoft Teams. Tips dan trik yang saya bagikan kali ini adalah bagaimana langkah-langkah kita sebagai guru untuk melakukan duplicate kelas, kemudian import grup siswa, kemudian menduplikat konten, berbagi resource untuk dimanfaatkan di setiap grup kelas, kemudian yang terakhir bagaimana langkah-langkah untuk menduplikat penugasan atau assignment. Langkah-langkah ini nanti akan sangat bermanfaat jika kita adalah guru yang mengelola di kelas yang sifatnya paralel. Jadi materi, kemudian konten, resource, dan penugasan bisa jadi sama antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Dengan langkah ini, maka proses penyiapan kelas virtual akan dirasa sangat cepat dan praktis. Baik, langkah-langkahnya, yang pertama kita masuk dulu ke portal.office.com dengan menggunakan akun Office 365 kita. Kemudian kita masuk ke Microsoft Teams. Ya, contohnya seperti ini. Saya adalah pengelola kelas virtual untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital untuk kelas 10 TP1, 10 TP2, TP3, dan seterusnya, yang isinya di dalam kelas virtual tersebut adalah sama, baik dari channel-channelnya, kemudian resource materi, kemudian konten atau postingan, sampai dengan penugasan bisa jadi adalah sama. Nah, dengan langkah-langkah yang saya bagikan nanti, maka proses penyiapan semua kelas seperti ini akan sangat praktis. Untuk persyaratan bisa melakukan hal tersebut, kita harus sudah mempunyai sebuah kelas master yang isinya sudah lengkap, misalnya sudah berisi beberapa channel yang diinginkan. Seperti ini misalnya ada 4 channel, kemudian di dalam masing-masing channel sudah terisi beberapa postingan penting, misalnya ucapan selamat bergabung bagi seluruh siswa di channel umum. Kemudian di salah satu channel, misalnya channel menerapkan logika dan algoritma komputer, di sini juga sudah lengkap postingan tentang indikator pencapaian kompetensi pada materi ini, kemudian materi atau resource yang bisa dipelajari oleh siswa, kemudian absensi, dan yang terakhir penugasan. Jadi kelas master ini sebelumnya harus sudah disiapkan lengkap seperti ini. Untuk selanjutnya baru kita bisa melakukan proses duplikasi. Baik, untuk langkah yang pertama adalah bagaimana cara untuk menduplikat kelas virtual. Caranya, kita bisa klik tombol bergabung atau buat tim seperti ini. Kita klik, kemudian kita pilih buat tim. Selanjutnya kita pilih tipe kelas, karena kelas virtual ini nanti difungsikan sebagai kelas pembelajaran yang memiliki penugasan atau assignment. Oke, kita pilih. Selanjutnya, kita langsung menuju ke sebuah link di bawah ini, yaitu buat tim menggunakan tim yang ada sebagai template. Nah, ini kita klik. Selanjutnya, kita akan diberikan tampilan di mana kelas-kelas virtual yang sudah siap yang bisa kita manfaatkan sebagai template. Nah, diasumsikan kita akan menggunakan kelas virtual master. Kita klik, kemudian kita pilih tombol pilih tim. Pada bagian nama kelas, ini bisa kita ubah sesuai dengan keinginan. Ya, misalnya ini nanti akan saya gunakan di kelas yang lain. Misalnya 10 HKL 4, kemudian mata pelajaran SIMDIK, dan gurunya adalah saya sendiri. Salinnya bisa dihilangkan. Kemudian pilih apa yang ingin Anda sertakan dari tim asli.
Jadi apa yang bisa kita copy dari tim master tadi bisa kita pilih ya, centangnya ini bisa kita aktifkan atau bisa kita nonaktifkan. Khusus untuk anggota ini semestinya tidak perlu dicentang karena diasumsikan kelas yang akan kita buat nanti adalah kelas paralel yang lain. Jadi tentu saja anggotanya adalah anggota yang berbeda. Oke, selanjutnya kita pilih tombol buat. Oke, kita tunggu. Ini adalah proses duplicate atau pengkopian kelas. Kita tunggu sebentar. Baik, pada tampilan yang seperti ini, selanjutnya kita bisa menambahkan siswa pada kelas virtual yang baru saja kita buat, hasil duplikasi dari kelas master. Namun, caranya agak sedikit berbeda. Kita akan lakukan trik yang kedua, yaitu melakukan import grup siswa. Namun khusus untuk langkah yang kedua ini, Bapak Ibu harus sudah mendapatkan akses dari administrator bahwa grup siswa tersebut sudah disiapkan terlebih dahulu. Jadi contohnya seperti ini, misalnya kalau langkah biasanya kita harus menambahkan satu persatu siswa kita seperti ini. Kita tambahkan, kemudian kita tambahkan siswa yang lain, misalnya yang ini kita tambahkan lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Namun dengan trik yang kedua ini kita akan memangkas langkah-langkah itu. Kita akan langsung menambahkan sebuah grup yang berisi sejumlah siswa yang tergabung pada kelas tersebut. Misalnya saya punya grup kelas seperti ini, KL3 misalnya, kita bisa cari. Nah, seperti ini misalnya, ini adalah sebuah grup kelas yang sudah disiapkan oleh administrator yang berisi semua siswa kelas 10 AKL3 angkatan 2020-2021. Misalnya ini kita tambahkan. Oke, maka akan ada informasi bahwa kita akan menambahkan 34 anggota sekaligus. Jika ya, maka kita pilih centang. Jika tidak, kita pilih simbol X atau silang. Oke, selanjutnya kita pilih centang misalnya. Nah, seperti ini, maka selanjutnya, jika kita tutup, maka sejumlah 34 anak ini akan otomatis masuk ke kelas yang baru saja kita buat secara otomatis. Oke, kita coba, kita tutup. Oke, kita lihat bahwa kelas 10 AKL4 SIMDIK di Denrosadi baru saja kita berhasil membuat. Untuk sementara channelnya akan otomatis tersembunyi. Kita bisa memperlihatkan, kita pilih perlihatkan saluran seperti ini. Nah, sampai dengan muncul semua seperti ini. Kemudian kita cek apakah anggota kelas sudah masuk semua. Ya, kita bisa lihat bahwa sejumlah 34 anggota sudah otomatis masuk ke grup kelas yang baru saja kita buat. Oke, jadi untuk trik yang pertama dan yang kedua sudah kita lakukan. Oke, selanjutnya kita bisa mengcopy konten atau menduplikat konten dari kelas master ke kelas-kelas yang lain. Jadi contoh misalnya seperti ini. Saya mempunyai beberapa postingan di channel umum. Misalnya seperti ini. Saya mempunyai postingan tentang ucapan selamat bergabung kepada seluruh anggota kelas yang di dalamnya berisi informasi kompetensi dasar yang akan kita sampaikan untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Oke, trik yang ketiga, cara menduplikasi konten. Caranya adalah seperti ini. Jadi setelah kita buat konten seperti ini Bapak Ibu, di postingan kita bisa pilih menu titik 3 yang ada di postingan. Ya, ini kita klik, kemudian kita pilih edit. Selanjutnya pada tombol pilih saluran, ini bisa kita klik. Nah, kita bisa memilih menduplikasi pada kelas dan saluran
yang akan dituju. Misalnya seperti ini, kita akan menduplikasi pada kelas 10 AKL 4. Nah, ini kita bisa buka dulu. Selanjutnya kita bisa memilih di channel mana postingan tersebut akan kita letakkan. Misalnya kita akan memilih channel umum, maka caranya cukup dicentang pada channel umum. Kemudian selanjutnya kita tekan tombol perbarui. Oke, selanjutnya jangan lupa Bapak Ibu, kita harus mencentang pilihan yang ada di pojok kanan bawah ini untuk memastikan bahwa editing yang kita lakukan ini akan diberlakukan. Oke, kita klik centang, maka otomatis postingan yang ucapan selamat bergabung ini semestinya sudah berada pada kelas virtual yang baru saja kita buat. Oke, kita akan cek 10 AKL 4. Ya, seperti ini di channel umum kita bisa lihat bahwa ucapan selamat bergabung sudah berhasil kita tambahkan. Oke, jadi sudah berhasil. Untuk trik yang ketiga, untuk melakukan duplikasi konten, kita sudah berhasil. Ini juga bisa kita lakukan untuk duplikasi pada channel-channel yang lain. Misal kita akan menambahkan beberapa postingan yang ada di channel menerapkan logika dan algoritma komputer yang berisi indikator kompetensi pencapaian, kemudian referensi materi, kemudian absensi, dan yang terakhir penugasan. Oke, kita akan coba untuk melakukan duplikasi konten pada channel menerapkan logika dan algoritma komputer. Oke, kita mulai dari sini. Kita akan edit, kemudian kita pilih saluran, kita masuk ke kelas virtual yang baru saja kita buat, yang 10 AKL 4. Kemudian kita pilih channel menerapkan logika dan algoritma komputer. Kita perbarui, kemudian jangan lupa diklik tombol centang. Oke. Selanjutnya untuk review materi, dengan langkah yang sama kita bisa melakukan duplicate konten, kemudian langsung kita masukkan ke kelas yang kita tuju. Oke, perbarui, dan jangan lupa diklik centang. Kemudian untuk form absensi, jika memiliki form yang sama, maka Bapak Ibu langsung bisa memposting pada channel atau kelas yang dituju. Akan tetapi jika memiliki form yang berbeda, maka kita perlu membuat postingan yang tersendiri terkait form absensi. Oke, jadi untuk yang form absensi akan saya skip. Jadi diasumsikan setiap kelas virtual harus kita siapkan form absensi tersendiri, karena nantinya kita bisa manfaatkan untuk kegiatan absensi setiap minggunya. Oke, kemudian untuk penugasan, kita bisa masuk ke langkah yang kelima, yaitu menduplikat tugas atau assignment. Kita skip dulu untuk yang berbagi resource. Kita langsung masuk ke duplikat penugasan. Diasumsikan tugas sudah pernah kita buat, bisa kita lihat terlebih dahulu di kelas master. Di misalnya untuk penugasannya nanti adalah seperti ini. Ya, jadi ada judulnya adalah tentang review materi logika dan algoritma. Kemudian ada instruksinya seperti ini. Kemudian mengenai tanggal jatuh tempo, kemudian poin, dan yang terakhir pengaturan untuk peletakan atau penempatan penugasan berada di channel yang mana. Oke. Kita akan menduplikasi tugas yang ada di kelas master seperti ini, kemudian kita letakkan di kelas yang baru saja kita buat. Oke, caranya kita harus masuk ke kelas yang baru saja kita buat, kemudian kita harus menuju ke channel umum atau general, kita pilih tab tugas. Oke, kita tunggu, kemudian kita tekan tombol mulai. Pada tombol buat ini bisa kita klik. Nah, selanjutnya kita bisa memilih dari yang sudah ada. Nah, ini bisa kita klik. Dari sini
maka kelas-kelas virtual yang sudah mempunyai penugasan akan muncul pada pilihan. Selanjutnya kita bisa memilih kelas master misalnya. Kemudian kita tekan tombol berikutnya. Oke, jika sudah muncul kita bisa pilih, kita klik, kemudian kita tekan tombol berikutnya. Ya, bisa kita lihat bahwa penugasan yang kita duplikasi dari kelas yang lain sudah berhasil. Kita lihat untuk judulnya, ya, tugas 1 review materi logika dan algoritma. Kemudian instruksinya juga sudah lengkap, kita bisa duplikasi tanpa harus mengetikkan kembali. Kemudian poin sudah masuk. Kemudian untuk penugasan untuk kelas apa sudah betul 10 AKL 4 semua siswa, dan yang harus kita sesuaikan adalah tanggal jatuh temponya. Jadi ini harus disesuaikan sesuai dengan kelas yang baru kita buat, ya, termasuk untuk penempatan penugasan ini harus kita sesuaikan lagi. Misalnya kita akan menempatkan di channel menerapkan logika dan algoritma komputer, maka kita harus mengedit terlebih dahulu. Kita pilih yang ada di channel menerapkan logika dan algoritma komputer, baru ditekan tombol selesai. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita bisa langsung tugaskan kepada siswa untuk merilis tugas, atau sementara disimpan terlebih dahulu jika ingin membuatnya sebagai draft. Oke, kita simpan saja terlebih dahulu. Ya, kita bisa lihat di draft tugas sudah muncul, yang nantinya bisa kita manfaatkan pada saat yang diinginkan. Oke, jadi untuk trik yang kelima, menduplikasi tugas, sudah bisa kita lakukan. Jadi kita cukup menyiapkan tugas satu kali saja di kelas master. Untuk selanjutnya kita bisa manfaatkan tugas tersebut pada kelas-kelas yang lain. Oke, untuk trik yang terakhir, berbagi resource. Jadi sebenarnya di kelas virtual seperti ini kita sudah disiapkan sebuah tab khusus, terutama di channel umum ada sebuah tab file, di mana tab tersebut sebenarnya digunakan untuk meletakkan beberapa resource, yaitu terutama materi kelas yang bisa digunakan oleh seluruh anggota kelas. Jadi misalnya di folder materi kelas ini sifatnya adalah read only, jadi sangat cocok jika kita sebagai guru untuk mengupload materi untuk diletakkan di folder ini. Akan tetapi jika kita lakukan proses duplikasi kelas seperti ini, maka resource yang ada di masing-masing kelas dari kelas master ini tidak akan ikut tercopy. Jadi selanjutnya kita harus melakukan upload ulang pada setiap kelas yang kita buat. Tentu saja ini bukan sesuatu yang praktis, ya. Jadi kita harus mengupload satu persatu lagi file yang dibutuhkan untuk bahan pembelajaran. Solusinya adalah Bapak Ibu bisa memanfaatkan OneDrive di portal.office.com. Ini bisa kita buka. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat sebuah folder, misalnya seperti ini, folder materi SIMDIK, yang di dalamnya adalah seluruh resource yang nantinya bisa kita gunakan pada setiap kelas virtual yang kita kelola. Nah, selanjutnya supaya bisa digunakan di setiap kelas, kita cukup membagikan link seperti ini. Kita bisa klik share. Nah, di sini kita tentukan aksesnya, apakah diizinkan untuk mengedit atau hanya cukup mengaksesnya saja. Jika hanya untuk melihat, maka tombol atau fasilitas izinkan pengeditan ini dihilangkan. Kemudian diterapkan. Selanjutnya kita salin tautan. Ya, seperti ini. Nah, ini nanti yang akan kita masukkan ke kelas virtual. Contohnya seperti ini. Saya akan mencoba untuk membuat sebuah postingan yang isinya adalah materi, misalnya materi atau bahan ajar
SIMDIK minggu ke-1, misalnya seperti ini. Kemudian kita coba pakai ilustrasi yang ini. Nah, selanjutnya siswa kita informasikan materi atau bahan ajar mata pelajaran SIMDIK pada minggu ini bisa diakses pada link berikut. Misalnya seperti ini, Bapak Ibu bisa mencantumkan pada tautan berikut ini ada sebuah menu untuk memasukkan tautan. Kemudian alamat yang baru saja kita copy dari OneDrive kita, ini kita copy lagi, kita masukkan ke sini Bapak Ibu, kita paste, baru kemudian untuk teksnya bisa kita sesuaikan. Misalnya link materi atau bahan ajar SIMDIK minggu ke-1, misalnya seperti ini. Kemudian kita sisipkan. Selanjutnya siswa hanya perlu melakukan klik pada link ini untuk mengakses materi atau bahan ajar. Oke, selanjutnya kita lakukan posting seperti ini ya. Jadi untuk proses upload resource atau materi hanya kita lakukan satu kali saja, yaitu di OneDrive kita. Untuk selanjutnya dalam proses pemanfaatan kita cukup membagikan link kepada siswa yang kita letakkan pada postingan yang seperti ini. Jadi untuk tips dan trik dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 sudah bisa kita lakukan, dan ini pasti akan menghemat waktu dan tenaga kita sebagai guru untuk mengelola kelas pembelajaran online yang bersifat paralel. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini, klik like, subscribe, dan share untuk mendukung channel Masdin Media. Terima kasih, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.